KTT G20 atau Group of 20 telah digelar di Afrika Selatan. G20 merupakan forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia. Terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa yang merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Indonesia menjadi salah satu anggota G20 yang hadir, dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Lalu apa saja poin yang disuarakan Indonesia dalam forum G20 kali ini? Kita akan lihat bersama pemirsa dengan grafis berikut ini. Jadi pemirsa, pertama apa yang disampaikan dalam pidato Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah soal kebijakan bebas visa antara Indonesia dan juga Afrika Selatan. Nah, sebetulnya ini merupakan hasil dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Cyril Ramaphosa yang mengunjungi Indonesia pada Oktober 2025 lalu. Dan salah satu yang memang disepakati ini adalah soal kebijakan bebas visa secara timbal balik. Artinya warga Indonesia bisa masuk ke Afrika Selatan tanpa visa, begitu juga sebaliknya. Lantas apa artinya untuk Indonesia? Tentu kita bisa lebih mudah bagi wisatawan, pelajar dan juga pebisnis untuk bisa berkunjung antar kedua negara ini dan juga membuka peluang investasi serta kolaborasi ekonomi. Namun tentunya pemerintah juga harus memastikan ya, baik dari teknisnya maupun juga dari segi keamanannya nanti seperti apa supaya tetap terjaga. Jadi ini bukan sekedar kemudahan untuk jalan-jalan pemirsa, tapi tentu soal bebas visa ini adalah strategi ataupun kebijakan diplomasi yang menurut sejumlah pihak bisa dinilai cerdas. Dan juga ini terkait dengan regulasinya masih membutuhkan waktu untuk disusun dan juga disahkan. Kalau bebas visa bisa memudahkan orang untuk bergerak, nah poin berikutnya ini adalah soal memudahkan transaksi ekonomi terutama bagi UMKM. Kita lihat pemirsa bahwa di forum G20, Wapres Gibran ini memamerkan atau mempromosikan soal KRIS. Ini merupakan sistem pembayaran digital Indonesia. Pasti sebagian dari Anda ini sudah sering ya untuk memakai KRIS, bertransaksi di warung ataupun toko, di kafe. Tapi sekarang ini Indonesia gencar membawa KRIS ke forum-forum internasional termasuk ke G20. Pesannya sederhana, kalau UMKM bisa menerima pembayaran digital, maka mereka juga bisa menjangkau lebih banyak pasar, lebih banyak pelanggan, bahkan lintas negara tanpa harus membuka rekening bank internasional. Nah, ini membantu menyeimbangkan ekonomi tentunya agar UMKM tidak kalah saing dari perusahaan besar. Di forum G20 kemarin Indonesia ingin menunjukkan bahwa sistem seperti KRIS ini sebetulnya bisa diadopsi, bisa menjadi model digitalisasi ekonomi yang inklusif. Akan tetapi tentu ada tantangannya juga ya untuk bisa membawa KRIS supaya juga bisa dijangkau, bisa dipakai begitu ya oleh masyarakat dunia. Karena ini merupakan salah satu yang di-endorse oleh Indonesia sebagai standar pembayaran digital di dunia. Tapi saat ini memang belum semua dunia ini sama atau sepakat dengan sistem pembayaran, dengan satu sistem pembayaran. Belum lagi ada sentimen seperti dari Amerika Serikat terhadap KRIS. Ini membuat bagaimana diperlakukannya diplomasi ekonomi ini harus lebih strategis untuk bisa mengembangkan KRIS ke depannya. Indonesia juga harus menjelaskan teknisnya supaya bisa diterapkan secara lebih luas. Nah, dari transaksi digital pemirsa kita akan beralih ke kebutuhan pokok yaitu soal pangan. Karena pangan juga seringkali menjadi isu strategis dalam forum-forum KTT G20. Bagaimana Indonesia menekankan ketahanan pangan agar setiap warga terutama yang kurang mampu juga bisa makan bergizi adalah dengan mempromosikan ataupun mengedepankan strategi ketahanan pangan Indonesia serta program makan bergizi gratis. Nah, soal ketahanan pangan dan juga MBG, Wapres Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa MBG bukan sekedar program sosial tapi juga merupakan investasi strategis. Kita bayangkan kalau setiap piring makanan bergizi untuk anak-anak dan keluarga kecil itu juga bisa mendukung sebetulnya bagi petani lokal, peternak dan juga rantai pasok nasional. Di forum G20 Indonesia menekankan pengalaman dalam mengelola pangan lokal dan juga memanfaatkan teknologi pertanian. Ini harapannya bisa menjadi contoh bagi negara lain atau membuka peluang kerjasama yang menguntungkan ekonomi Indonesia. Akan tapi tentu ada tantangan bagi program ketahanan pangan apalagi MBG.
di mana program ini butuh pendanaan berkelanjutan dan juga dukungan jangka panjang yang juga ternyata disorot oleh media-media internasional. Belum lagi persoalan higienitas maupun kasus-kasus keracunan, ini masih menjadi PR yang perlu dikerjakan pemerintah, khususnya untuk mengembalikan kepercayaan terhadap program MBG di dalam negeri. Nah, pesan kunci ketika Wapres mempromosikan soal program ketahanan pangan dan MBG adalah ketahanan pangan bukan hanya soal makanan di piring. Karena selain ekonomi dan pangan, Indonesia juga membawa misi untuk bisa seperti yang disampaikan ya, ini adalah investasi strategis bukan hanya program sosial. Nah, dari persoalan pangan pemirsa, kita beralih ke persoalan konflik kemanusiaan yang juga masih terjadi di Gaza. Nah, Wapres Gibran juga berbicara soal krisis kemanusiaan di jalur Gaza, di mana Indonesia menekankan bahwa negara-negara besar di G20 ini sebetulnya memiliki tanggung jawab moral untuk bisa mendorong solusi damai dan juga memberikan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Gaza. Hal ini dikaitkan dengan negara-negara G20 yang memang memiliki 80% PDB dunia dan tentu juga punya peran sentral yang harus dimainkan untuk menyelesaikan ketegangan di Gaza secara total. Dan juga bagaimana Indonesia ini terus menyuarakan diplomasi damai antara pihak Palestina, Israel maupun negara-negara terkait di dalamnya. Nah, tentu ada tantangannya pemirsa, bagaimana G20 ini yang biasanya fokus untuk membahas inklusivitas keuangan global, dan juga tantangannya adalah bagaimana menyelipkan pesan geopolitik ini secara strategis. Ini tetap disuarakan oleh Wakil Presiden ketika memberikan remarks ataupun pidato. Pesan kemanusiaan ini diharapkan lebih diarahkan sebagai tekanan moral dan juga pengingat akan tanggung jawab bersama untuk menciptakan kebijakan geopolitik yang menciptakan stabilitas mendukung ekonomi dunia. Nah, semua fokus ini pemirsa berpadu dalam posisi Indonesia yang sebetulnya lebih besar, yaitu untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang di forum dunia. Kita lihat berikut ini pemirsa bahwa Indonesia ini melalui Presiden Prabowo Subianto kerap kali bersuara bahwa ingin menjadi jembatan antara Global South atau negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Caranya adalah dengan menyuarakan aspirasi negara berkembang terkait dengan ketahanan pangan, inklusi ekonomi digital, stabilitas ekonomi dan juga tentu isu lingkungan yang juga menjadi bahasan penting dalam G20. Nah, dengan cara ini suara Indonesia tentu bisa mewakili banyak negara yang mungkin kurang terdengar, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial maupun persoalan lingkungan ini harus berjalan secara beriringan. Dan tentunya yang menjadi catatan atau tantangan pemirsa yaitu untuk memastikan pesan yang dibawa Indonesia ini bisa diterima dunia dan juga tetap realistis untuk bisa dipraktikan. Kesimpulannya pemirsa, pesan Indonesia di forum-forum internasional seperti KTT G20 ini sudah selayaknya mengedepankan kepentingan nasional sekaligus juga menunjukkan tanggung jawab di kancah global. Pemerintahan Indonesia juga diharapkan bukan hanya hadir di forum elit dunia tapi juga bisa membawa solusi nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat, mendorong pembangunan berkelanjutan dan juga memperkuat posisi negara berkembang di kancah global. Itulah pemirsa sejumlah catatan dari KTT G20 yang sudah ditutup pada 23 November kemarin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.